Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan materi yang pertama terkait dengan appendicitis. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengenal apa itu appendicitis, ya kita direview aja ya di sini ya. Kalau teman-teman secara umum aja, appendicitis itu bisa diartikan dengan peradangan pada organ appendik atau orang lain bisa menyebutnya dengan usus buntu. Nah, kalian teman-teman kan sudah pernah belajar mengenai dengan sistem pencernaan, di mana organ appendik itu letaknya di bagian bawah. Ya, bagian ini yang mengalami peradangan. Sebelum saya jelaskan mengenai appendicitis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai anatomi serta fungsi dari appendik. Anatomi dari appendik sendiri ini adalah organ yang bentuknya itu seperti tabung. Ini ya teman-teman ya. Kemudian letaknya itu di intraperitoneal, kemudian bergantung pada mesoappendik dan panjangnya itu sekitar 10 cm. Kemudian untuk ukurannya sendiri di bagian proksimal atau atas itu ukurannya sempit ya dibandingkan dengan yang di area distal yang bawah. Kemudian untuk sistem persarafannya sendiri, ini sistem persarafannya itu disarafi oleh cabang nervus vagus untuk sistem parasimpatisnya. Kemudian untuk yang simpatis itu dari nervus thoracalis ke-10. Kemudian untuk sirkulasi darahnya, appendicitis itu disuplai melalui arteri appendicularis. Kemudian terkait dengan fungsi appendik, ini adalah sebetulnya ini merupakan organ imunologi karena appendik sendiri itu dapat mengeluarkan ya imunoglobulin, di mana ini fungsinya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian appendik sendiri ini bukan ukurannya tapi menghasilkan 1 sampai 2 ml per hari lendir ya. Di mana nanti lendirnya itu akan keluar ke area sekum ya, kemudian akan diteruskan menuju kolon ascendens. Selain itu, fungsinya itu juga sama seperti usus yang lainnya, di mana di sini dapat mengeluarkan imunoglobulin A sebagai pelindung dari infeksi. Kemudian terkait dengan posisi appendik ini paling banyak itu ada di retrosekal, di mana ini sekitar 64%. Kemudian posisinya itu ada juga di pelvic appendik, di mana ini sekitar 32%. Yang bagian ini ya. Kemudian posisi parakolika di sini ada 2% yang paling bawah. Kemudian ada posisi preilial, di mana di sini ada cuma 1%, dan juga postilial yang 0,5%. Nah, ini adalah definisi dari appendicitis sudah saya jelaskan tadi, di mana terjadi peradangan pada organ appendiksnya. Dan ini kita tahu bahwa appendik itu letaknya di bagian kanan bawah. Sedangkan untuk tindakannya sendiri ini harus dilakukan dengan segera karena untuk mencegah komplikasi yang lebih berbahaya. Kemudian terkait dengan etiologi appendicitis, di mana di sini yang pertama dikarenakan adanya erosi mukosa appendik yang bisa disebabkan karena parasit ya, E. coli histolytica. Kemudian ada fakalit. Fakalit di sini adalah penumpukan feses karena fesesnya itu mengalami pengerasan sehingga masuk ke dalam organ appendix. Kemudian ada benda asing seperti cacing usus, kemudian makanan yang rendah serat, kemudian ada struktur lumennya itu berubah dan bisa umumnya dikarenakan adanya kanker ya atau karsinoma. Kemudian ada juga terkait dengan adanya infeksi bakteri. Kemudian terkait dengan patofisiologisnya, di mana tadi sudah saya jelaskan etiologinya, di situ ada fakalit ya, kemudian ada bolus aklaris, benda asing sama adanya jaringan parut. Nah, ketika terjadi ini pada pasien, maka akan menyebabkan obstruksi pada lumen appendik atau istilah lainnya adalah sumbatan pada lumen ya, atau lebih gampangnya lagi adalah sumbatan pada saluran di appendiksnya. Kemudian muncul ketika sudah terjadi obstruksi, maka akan muncul ketidakseimbangan antara produksi dan ekresi mukus. Karena produksinya itu masih bagus, misalkan karena tadi terjadinya obstruksi atau sumbatan, makanya pasiennya
untuk organ apendiksnya itu tidak melakukan ekresi. Jadi produksinya bagus tapi tidak bisa dikeluarkan, begitu ya. Nah, karena tidak bisa dikeluarkan, otomatis akan terjadi peningkatan intra di apendiksnya. Ketika terjadi peningkatan intra di apendiks, maka muncul yang pertama adanya alirannya terganggu, suplai darahnya terganggu, sehingga muncul infak pada usus. Kemudian bisa terjadi nekrosis dan bisa terjadi gangren atau pembusukan, karena tadi suplai darahnya tidak sampai ke bagian apendiks. Kemudian peningkatan intra di apendiks itu juga dapat menghambat aliran limfe sehingga muncul edema dan ulcerasi atau perlukaan sehingga nanti pasiennya akan mengalami nyeri. Kemudian peningkatan di intraapendiks itu juga dapat menyebabkan obstruksi pada vena sehingga bisa terjadi edema dan peningkatan tekanan intralumen. Edema dan peningkatan intralumen ini juga dapat menyebabkan peradangan pada dinding apendiks nih. Sehingga kalau terjadi peradangan itu juga bisa menyebabkan perluasan karena terjadi istilahnya infeksi ya atau peradangan, ada luka itu pasti akan menular. Nah, menularnya itu bisa ke area peritoneum, area perutnya sehingga perlu dilakukan pembedahan. Kemudian kalau terjadi infeksi peradangan pada dinding apendiks itu juga dapat menyebabkan pasiennya merasa mual dan muntah. Kemudian karena terjadi peradangan tadi otomatis kerja dari ususnya otomatis akan terganggu tuh. Sehingga terjadi absorpsinya tidak akan adekuat. Ya, sehingga muncul resiko volume cairan dan resiko nutrisi. Kemudian tadi karena kuncinya adalah terjadi peradangan atau perlukaan sehingga pasti muncul tanda gejala infeksi. Contoh lainnya adalah terjadi muncul panas. Panas di sini karena adanya infeksi. Nah, di sini ada peningkatan leukosit ya. Nah, pembedahan sendiri itu juga diagnosanya terkait dengan resiko tinggi infeksi karena tadi luka post-operasi, nyeri juga ada, kemudian cemas juga ada. Kemudian gejala klinis dari apendiks yang pertama tanda awalnya itu biasanya nyeri mulai di epigastrium atau di regio umbilicus yang disertai mual dan anoreksia. Kemudian demam ringan juga terjadi. Kemudian apabila suhunya lebih tinggi itu mungkin ususnya atau apendiksnya itu mengalami perforasi. Jadi istilah lainnya adalah sudah mulai berat penyakitnya. Kemudian untuk pemeriksaannya sendiri, nyeri berpindah ke kanan bawah dan menunjukkan tanda rangsangan di peritoneum di area titik MC Burney. Kemudian nyeri ketika dilakukan pemeriksaan Roussing-Sinn, di mana di sini nyeri kanan bawah akan terasa apabila kita melakukan pemeriksaan kita tekan di area abdomen yang sebelah kiri. Ya, jadi nanti saya akan perlihatkan ya. Kemudian juga ada pemeriksaan Bloomberg-Sein di mana di sini adalah nyeri kanan bawah ya. Itu terjadi ketika sebelah kirinya itu dilepaskan tadi ditekan itu juga nyeri, kemudian dilepaskan juga nyeri. Kemudian nyeri juga di area kanan bawah bila peritoneum bergerak, kemudian apabila pasien melakukan nafas dalam, berjalan, batuk dan mengejan. Kemudian terkait dengan klasifikasi apendiks, di sini ada apendiksitis akut, kemudian ada apendiksitis infiltrat, apendiksitis perforasi, apendiksitis abses, sama apendiksitis kronis. Nah, untuk yang akut sendiri ini dibagi menjadi 3, yang akut sederhana, kemudian akut purulenta, dan akut gangrenosa. Nah, ini yang pertama terkait dengan apendiksitis akut yang sederhana, di mana di sini peradangannya itu baru terjadi di bagian mukosa atau lapisannya ya, atau di submukosanya. Jadi di area permukaan dari apendiksnya saja. Kemudian sekresi mukosa itu menumpuk dalam lumen apendiks dan terjadi peningkatan tekanan dalam lumen yang mengganggu aliran limfe. Kemudian aliran limfenya terganggu, otomatis mukosa di apendiksnya itu juga akan menebal, kemudian edema dan kemerahan tadi ya sudah saya jelaskan di patofisiologisnya tadi. Kemudian gejala awal itu biasa muncul nyeri di area umbilikus, mual muntah, kemudian susah makan ya, anoreksia, kemudian ada malaise dan demam ringan.
Kemudian ada apendisitis akut prolenta, di mana di sini lebih tinggi lagi untuk stadiumnya, di mana di sini mengalami tekanan dalam lumen terus bertambah yang disertai dengan edema. Karena tadi edema, otomatis aliran vena pada dinding apendiks ini mengalami sumbatan ya. Kemudian muncul adanya trombosis. Nah, dari trombosis itu akan memperberat iskemia dan edema pada apendiks. Kemudian karena terjadi edema, kemudian juga terjadi iskemia, maka muncul invasi mikroorganisme usus besar ke dalam dinding apendiks, sehingga muncul adanya infeksi serosa. Infeksi serosa di sini infeksi di mana muncul seperti adanya eksudat ya atau nanah dan fibrin. Nah, ini contohnya ya. Kemudian di sini biasanya tanda gejalanya itu nyeri tekan juga, kemudian mengalami nyeri lepas. Jadi ketika kita tekan kemudian kita lepas, itu juga akan pasiennya mengalami nyeri. Ya, walaupun tidak diapa-apakan, pasiennya pasti akan merasakan nyeri di area titik MC Burney. Kemudian ada defense muskular dan nyeri pada gerak aktif dan pasif. Kemudian nyeri juga itu bisa disertai dengan tanda-tanda peritonitis secara umum. Kemudian ada apendisitis akut gangrenosa, di mana di sini apendiksnya sudah mengalami berwarna keunguan karena tadi suplai sirkulasi darahnya ya itu pasti terganggu, sehingga muncul kematian jaringan ya, makanya warnanya biru. Nah, kemudian pada apendiks ini biasanya itu terdapat mikroperforasi dan kenaikan cairan peritoneal yang purulent. Ini ya. Jadi caranya banyak. Kemudian di sini ada apendisitis perforasi. Nah, tadi sudah saya jelaskan terkait dengan gangrenosa, di mana kalau yang perforasi di sini adalah nanahnya itu sudah pecah, teman-teman. Ya, di sini tadi kita lihat, nah ini sudah pecah. Nah, pecahnya di sini akan menyebabkan kumannya itu masuk ke area peritoneum, sehingga nanti kalau sudah infeksi di area peritoneum maka muncul peritonitis ya, atau peradangan atau infeksi pada rongga peritoneum. Nah, tandanya biasanya tampak daerah perforasi dikelilingi oleh jaringan nekrotik. Selanjutnya di sini ada apendisitis kronis, di mana untuk melakukan diagnosa apendisitis kronis ini baru bisa ditegakkan apabila nyerinya itu lebih dari 2 minggu. Kemudian muncul adanya radang kronis pada apendiks pemerisaannya secara makroskopik dan mikroskopik. Kemudian untuk kriteria mikroskopik apendisitis kronis itu hasilnya adalah terjadi fibrosis menyeluruh pada dinding apendiks ya. Kemudian ada sumbatan parsial atau total dari saluran dari apendiksnya. Kemudian adanya jaringan parut dan ulkus lama di mukosa dan adanya sel inflamasi kronik. Untuk apendisitis kronis sendiri itu 1-5%. Kemudian apendisitis kronis ini kadang-kadang dapat menjadi akut kembali, tetapi untuk penyebutannya itu tetap saja dengan apendisitis kronis. Ya, karena di situ ada eskaserbasi akut yang tampak sudah jelas dan adanya pembentukan jaringan ikat. Nah, di sini adalah pemeriksaan dari apendisitis. Nah, pemeriksaan sendiri dinamakan dengan Rosing Saint, di mana di sini apabila kita tekan di area yang sebelah kiri ya, karena kan apendiksnya itu berada di sebelah kanan ya, di sini apendiks ya. Nah, di sini adalah apendiksnya. Ketika kita lakukan penekanan di area kanan, otomatis ini akan terjadi nyeri. Ya, di area apendiksnya itu akan mengalami nyeri. Kemudian juga ada tindakannya untuk pemeriksaannya, yaitu ada PSOA Sense, di mana di sini kita naikkan kakinya si pasiennya, kemudian kita tarik ke area luar ya. Kemudian juga obturator, di sini pasiennya kakinya kita tarik ke bagian belakang. Ya.
Ini adalah pemeriksaan untuk pemeriksaan dari appendicitis. Dimana kalau kita gerakan seperti ini, pasiennya pasti akan mengalami nyeri karena ketika kita gerakan di psoas ini, otomatis appendixnya itu akan bergerak. Ya, nah karena tadi terjadi inflamasi ya atau mengalami luka, otomatis kalau kita gerakan itu akan mengalami nyeri ya yang dirasakan oleh pasiennya. Selain itu, pemeriksaan penunjang juga perlu. Yang pertama adalah pemeriksaan leukosit ya, karena tadi inflamasi peradangan itu kan berarti adanya infeksi, otomatis leukositnya juga harus dicek. Kemudian CRP itu juga harus dicek karena ini untuk menunjukkan ada tidaknya terkait dengan inflamasi. Kemudian pemeriksaan di urinnya kita cek juga untuk menyingkirkan jadi apakah itu adanya gangguan pada sistem urologinya ya, misalkan ISK atau apa. Nah, untuk menyingkirkan diagnosa ISK otomatis dicek dulu urinnya apakah ini benar tidak ada masalah di bagian urin tetapi pasiennya nyeri, berarti bukan yang bermasalah bukan di area urinnya atau sistem urologinya. Kemudian ada pemeriksaan penunjang lainnya, di situ ada foto polos, ya appendikogram, USG, CT scan, laparoskopi, dan histopatologi. Nah, di sini adalah pemeriksaan BNO, di mana di sini biasanya ini dimasukkan pasiennya disuruh minum cairan, sehingga nanti untuk melihat cairan tersebut apakah masuk di area appendix. Nah, ketika sudah masuk, apakah di situ terjadi sumbatan atau tidak, nanti kita lihat dari cairan yang pasien minum tadi. Kemudian ada USG juga di sini ya. Kemudian di sini juga ada USG juga. Nah, di sini adalah pemeriksaan Alvarado score, di mana di sini untuk menentukan tingkat dari appendicitisnya itu sendiri. Misalkan kita tanya tanda gejalanya seperti apa, apakah nyerinya beralih atau enggak, ya, kemudian anoreksia enggak, ya susah makan ya, kemudian adanya mual muntah enggak. Nah, kalau ada berarti nilainya 3. Kemudian tanda gejalanya nyeri perut kanan bawah ya, karena tadi letaknya di appendix itu di kanan bawah. Kemudian nyeri lepas dan kenaikan suhu. Kemudian di laboratoriumnya itu kita cek leukositnya dan neutrofilnya. Nah, apabila skornya itu 7-10 maka itu adalah appendix akut. Kemudian 5-6 itu dilakukan observasi dulu selama 24 jam. Kemudian nilainya 1-3 itu tidak dipertimbangkan untuk appendicitis akut. Jadi bukan termasuk appendicitis akut, begitu ya. Kemudian di sini adalah penata laksanaannya. Jadi dilakukan pembedahan ya. Di sini ada open appendictomy, di mana di sini ada untuk pembedahannya sendiri ada beberapa teknik teman-teman. Jadi pembedahannya itu bisa dengan MC Burney, di mana untuk pembedahannya atau insisinya itu dilakukan dengan miring ya, seperti ini ya, yang ini ya. Kemudian ada Rocky Dawes ya, yang horizontal. Kemudian laparotomi appendix. Nah, ketika dilakukan laparotomi biasanya ini muncul adanya komplikasi biasanya karena tadi bisa saja terjadi infeksi pada area peritoneum ya, atau bagian-bagian yang ada di ususnya atau area usus yang dekat dengan appendixnya. Maka itu harus dilakukan pemeriksaan atau mungkin dilakukan pengangkatan jaringan. Kemudian di sini ada laparoskopi. Nah, laparoskopi sendiri ini adalah pembedahan yang menggunakan alat ya, alatnya lebih simpel. Kemudian resiko infeksinya, resiko dari pasiennya itu lebih rendah ya dibandingkan melakukan insisi. Nah, di sini untuk alatnya sendiri dilengkapi dengan kamera yang muncul di monitor tadi ya. Kemudian di sini meminimalkan sayatan ya. Kemudian ini biasanya lebih cepat ya karena tadi alatnya bisa dimasukkan ke area appendixnya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi ke materi yang kedua.